Nabi SAW yang mulia beliau pegang, maksudnya jaga lisan. Kuffa alaika hadha, cukupkan lisanmu dari berkata-kata yang baik. Kuffa alaika hadha, benar-benar dipegang teguh lisan, jangan sampai bicara serampangan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kata Nabi SAW, al-muslimuna man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Orang itu disebut muslim, baru akan disebut muslim kalau muslim lainnya itu selamat dari gangguan tangan dan lisannya, atau lisan dan tangannya. Lisannya, wayadi, dan gangguan tangannya. Belum dianggap sebagai seorang muslim kalau tangannya, lisannya mengganggu sesama saudaranya. Kan makna hadis secara harfiah memang muslim disebut muslim, tangan dan lisannya menyelamatkan, memberi gangguan pada orang lain, artinya tidak mengganggu orang lain siapapun orangnya. Maka muslimnya itu dipertanyakan, ini muslim tapi kok mengganggu orang, ini muslim tapi kok lisannya, mohon maaf, merusak kepada orang lain. Maka sebaiknya jaga lisan. Ada seorang ulama ditanya, apa yang harus paling aku jaga? Dua, kata nasihat ulama ini. Yang pertama, jaga olehmu lisanmu. Satu lagi, jaga olehmu kemaluanmu. Yang membuat manusia banyak tergelincir, kata Nabi SAW, juga ternyata dua faktor itu. Pertama lisan, kedua kemaluan. Kemaluan karena dia berzina, na'udzubillah, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Yang kedua lisan, dia merusak kehormatan orang lain sampai dia jadi orang yang muflis. Muflis itu artinya orang yang bangkrut. Dia datang kepada Allah membawa pahala puasanya, membawa pahala sholatnya, pahala sodakohnya, zakatnya, hajinya, umrahnya, tapi di waktu yang sama dia menzalimi saudaranya, sehingga pahalanya itu ditransfer kepada orang yang dizalimi. Kalau pahalanya habis, dosanya ditransfer kepada orang yang menggibahi atau menzalimi, sampai dia, kata Nabi, dicampakkan di jurang api neraka. Itulah orang yang bangkrut sebenar-benarnya. Kita belajar dari Sayyidina Anas bin Malik. Ternyata ittaqullaha haqqa tuqatih yang beliau sampaikan tidak akan disebut sebenar-benarnya bertakwa seorang hamba sebelum dia mampu menjaga lisannya. Tidak ditulis di kolom komentar ya sahabat. Kata Sayyidina Anas bin Malik, tidak disebut seorang hamba sebagai hamba yang sebenar-benarnya takwa sampai dia mampu menjaga lisannya. Jaga lisan. Kata Nabi SAW, riwayat Imam Tirmidzi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kata baginda SAW, kalau kamu beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka cukupkan olehmu bicara yang baik-baik saja. Kalau nggak bisa, maka pilihan yang kedua hanya diam. Dan nggak ada pilihan yang ketiga, dan nggak ada negosiasi atas dua statement Nabi tersebut. Bicara baik yang pertama atau diam, itu aja. Bicara yang baik-baik. Dan hadirin, hari ini menyuarakan sesuatu itu adalah agenda yang sangat urgent. Kenapa? Karena satu, sudah terang benderang. Yang batil kadang nampaknya terang benderang, maka kul ja'al haqq wa zahaqal batil. Al-Quran surah 17 Al-Isra ayat ke-81-nya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ayo kita sama-sama katakan yang benar, ungkapkan yang benar, utarakan yang benar, agar supaya kebenaran ini muncul, yang batil akan sirna perlahan. Jangan sampai orang baik itu diam terhadap kekufuran, kebatilan yang ada, karena lama-lama orang itu akan merasa itu sebagai hal yang biasa, sehingga membuat hati ini udah hilang pekanya. Seperti yang di awal tadi kami utarakan, kalau sekali mencium bau busuk, tercium. Tapi kalau tinggal berdampingan dengan tong sampah selama setahun, lama-lama pekanya hidung kita terhadap bau busuk bisa hilang. Orang berbuat dosa sekali, hati sensornya hidup. Astagfirullahaladzim, salah nih. Tapi kalau berbuat dosanya selama 1 tahun, diulang dan terus menerus, lama-lama sensornya juga rusak. Akhirnya dosa itu gak dipandang sebagai sebuah dosa, padahal dosa. Maka hadirin, sebenar-benar takwa menurut pendapatnya Sayyidina Anas bin Malik, yang adalah pembantu Rasulullah SAW, yang paling harus dijaga adalah lisan. Mari jaga lisan. Jadi diulangi, menurut pendapatnya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, 3. Haqqa tuqatih di sini yang pertama, Allah itu ditaati, tidak
tentang atau maksiati. Yang kedua, Allah itu diingat, tidak dilupakan atau dilalaikan. Yang ketiga, Allah itu disyukuri, tidak dikufuri. Ini pendapatnya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam riwayat Al-Hakim dikatakan oleh Sayyidina Anas bin Malik, bahwasanya Sayyidina Anas bin Malik mengatakan haqqa tuqatih, di sini maksudnya kata Sayyidina Anas bin Malik adalah orang yang mampu menjaga lisannya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan sedangkan ayat ini yang artinya dan janganlah kamu sekali-kali mati kecuali dalam keadaan agamanya Islam, maksudnya adalah jaga keislaman kalian selagi dalam kesehatan, selagi masa di mana Allah berikan banyak kenikmatan, agar kalian meninggal dunia benar-benar dalam keadaan memeluk agama Islam. Hadirin, kalimatnya tolong diperhatikan, benar-benar menjadi seorang muslim. Bukan cuma hanya sekedar klise dan kamuflase berkedok muslim tapi hanya KTP belaka. Muslim tapi nggak mau sholat, muslim tapi nggak mau puasa Ramadan, muslim tapi nggak mau bayar zakat sedangkan haul dan nisabnya sudah terpenuhi, muslim tapi nggak mau perform haji, muslim tapi sedikit pun nggak pernah mengingat Allah, muslim tapi dia selalu berbuat keji memaksiati Allah. Nah, ini namanya belum haqqa tuqatih, yang nanti potensinya closingan daripada wala tamutunna illa wa antum muslimunnya nggak tercapai. Karena konsekuensi sebagai seorang muslim artinya berserah, dia menyerahkan dirinya dan semuanya hanya kepada Allah dan tunduk kepada syariat yang Allah inginkan, bukan maunya kita ya jemaah. Sekali lagi, wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahimah rabbi. Hawa nafsu itu nanti condong yang ngajak-ngajak kita kepada keburukan, kecuali hawa nafsu yang Allah beri rahmat sehingga kalian mudah mengelola dan mengendalikan dia untuk tunduk kepada syariat. Mulai sekarang nih hadirin, coba dipahami ayat ini sebagai ayat yang prinsip atau ayat yang pondasi yang harus kita punya. Ini ayat sebagai ayat yang untuk membangun pondasi yang kita punya sebagai hidup seorang muslim, di mana seorang muslim itu harus benar-benar megang teguh atas keislamannya. Seperti yang tadi diutarakan, sholat, Allah perintahkan sholat. Allah perintahkan haji, maka saat dia diberi kemampuan dia berhaji. Allah perintahkan zakat, maka saat dimampukan haul dan hisabnya terpenuhi, maka zakat dia. Disuruh puasa Ramadan, maka puasa Ramadan dia. Inilah yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, jaga keislaman kalian selagi sehat, jaga keislaman kalian juga selagi Allah berikan pada kalian begitu banyak nikmat, dan agar kalian meninggal dunia benar-benar memeluk agama Allah, yakni Islam. Konsekuensinya ada, kita udah belajar. Teman-teman mungkin bisa ngelihat di YouTube ada 10 pembatal keislaman. Irfan Rizky Haas di YouTube ada, durasinya 1 jam kurang lebih kalau nggak salah. Irfan Rizky Haas 10 pembatal keislaman. Waktu itu pernah kita bahas secara rinci tentang 10 hal yang berpotensi membatalkan keislaman seorang hamba. Nah, hadirin jamaah dirahmati Allah, maka tekankan pada diri kita orang yang selalu menjaga kewajiban yang Allah perintahkan dan menjauhi larangan yang Allah telah larang, maka Allah akan bantu hamba tersebut agar dia wafat dalam keadaan sebenar-benarnya muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi muslim yang benar, bukan muslim yang hanya sekedar KTP, hanya sekedar nama. Dan yang Allah inginkan kan kita benar-benar menjalankan syariat. Syariat dibuat itu untuk dijalankan, bukan hanya untuk formalitas pajangan belaka. Ada peraturan dibuat untuk dijalankan. Nomor 1 ini, nomor 2 ini, nomor 3 ini, untuk dijalankan semua peraturannya jemaah. Bukan hanya untuk sebagai pajangan. Oh, ini nomor 1, 2, 3, oh begini, ya udah. Habis itu udah balik kanan bubar jalan. Bukan. Syariat ini hudal lil muttaqin. Bahkan Allah berfirman dalam Al-Quran, fungsi saat Al-Quran Allah turunkan di atas muka bumi ini, Al-Quran surah 2 Al-Baqarah ayat 184-185, terutama di 185-nya yang kemarin lagi banyak banget dibahas di podium-podium Ramadan kita. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudal linnasi wa bainatim minal huda
wal furqan. Al-Baqarah 185. Fungsi Al-Quran yang Allah turunkan di bulan Ramadan kepada seluruh umat manusia ada 3 fungsi. Fungsi yang pertama, hudan linnasi. Yang kedua, wabayyinatim minal huda. Yang ketiga, wal furqan. Pernah kita bahas waktu itu. Yang pertama, fungsi Quran itu adalah hudal linnas, petunjuk bagi manusia, siapapun manusianya. Asalkan dia masih manusia, maka saat dia menjalankan nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran, pasti dijamin kesuksesannya. Apalagi kalau dia tunduk, beriman, ikhlas dengan penuh ittiba pada baginda Nabi SAW, maka Allah pastikan dia akan berhasil di bidangnya, jemaah. Berhasil di bidangnya masing-masing. Selama dia tunduk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, bukan hanya sebagai bualan, apalagi sebagai barang yang ditepikan. Padahal ini bukan barang yang ditepikan, barang yang mesti ditepikan. Bukan, ini mukjizat. Satu-satunya mukjizat yang bisa kita pegang, kita sentuh, kita baca, kita tadabburi. Jadi setiap hari kita ini lagi mentadabburi mukjizat. Tiap hari, tiap subuh, dengan seizin dan pertolongan Allah, dengan segala keterbatasan yang kami miliki. Tapi hadirin, ini kalamullah. Istimewa orang-orang yang bisa dekat dengan Al-Quran, interaksi dengan Al-Quran, menanamkan nilai-nilai Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai guidance, pedoman, petunjuk hidup. Hudal linnas. Hambaku, aku turunkan untukmu, ini petunjuk untuk hidupmu, agar kamu tidak tersesat dan kamu sampai kepada tujuan. Tujuan kita berpulang ke pangkuan Allah, masuk syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wabayyinatim minal huda. Dan di dalam Al-Quran itu isinya adalah menyeluruh penjelasan-penjelasan tentang apa. Al-Quran isinya menyeluruh, berisikan tentang penjelasan-penjelasan bagaimana dan apa seharusnya yang manusia lakukan sebagai pedoman yang harus dipegang. Jadi karena memang ini pedoman, penjelasnya ada di dalam. Bagaimana kita bersikap dengan Al-Quran, bagaimana kita harus menjadikan Al-Quran bukan mahjuro. Al-Quran surah Maryam, jangan sampai Al-Quran dijadikan mahjuro, barang yang diabaikan, yang dilalaikan. Bukan barang, lebih tepatnya sesuatu. Al-Quran menjadi sesuatu yang diabaikan, yang dilalaikan. Gimana Al-Quran ini dimuliakan, bagaimana Al-Quran ini ditadabburi. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Berzikir, mengingat Allah, salah satunya membaca Al-Quran membuat hatimu menjadi tentram. Al-Quran juga syifa. Syifa artinya penyembuh, bukan cuma sekedar obat. Al-Quran itu syifa'ul lima fis sudur, penyembuh atas apa yang ada dalam dada manusia. Apapun, sakit secara fisik ataupun sakit secara batin, disembuhkan dengan Al-Quran. Ada banyak orang jamaah, salah satunya wasilah atas pertolongan Allah kesembuhan itu datang, beliau rutin mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran. Juga Al-Quran bukan cuma sekedar penyembuh, penunjuk, pedoman. Bahkan Al-Quran ini hadirin kalau ditafakuri, dipelajari, akan powerful luar biasa. Lebih-lebih kalau ayat ini betul-betul diamalkan, powerful luar biasa hidupnya seorang hamba. Itu namanya bayyinatim minal huda, penjelas dari petunjuk itu sendiri. Nah, fungsi Quran yang ketiga, wal furqan. Dan Quran ini pembeda antara yang hak dan yang batil, pembeda antara tauhid dan syirik, pembeda antara iman dengan kufur. Al-Quran pembedanya.